Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fernanda. Saya mahasiswa program Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu materi di manajemen keuangan lanjutan yang berjudul Konsep dan Teori dari Kinerja Keuangan Perusahaan. Menurut Jumingan tahun 2006, kinerja keuangan adalah penjelasan kondisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu terkait berbagai aspek seperti penghimpunan data penyaluran dana berdasarkan indikator, kedua kecukupan modal, ketiga likuiditas dan profitabilitas. Saya juga mengutip dari buku Perilaku Keuangan, Teori dan Implementasi yang ditulis langsung oleh Profesor Dr. Isventi Sadalia SME. Di situ dikatakan bahwa kinerja perusahaan menunjukkan ukuran prestasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan setelah perusahaan tersebut melakukan berbagai aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Dari berbagai telah pustaka tentang kinerja perusahaan dapat diketahui bahwa pembahasan tentang kinerja perusahaan pada umumnya menekankan pada profitabilitas dan pertumbuhan pelanggan. Munawir tahun 2007 menyatakan bahwa tujuan dari analisa kinerja keuangan perusahaan adalah yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua adalah mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Nah, yang keempat adalah mengetahui tingkat stabilitas. Menurut Firer dan William tahun 2003 menyatakan bahwa dimensi tradisional kinerja perusahaan terdiri dari tiga. Yang pertama adalah profitability, yang kedua productivity, dan yang terakhir adalah market valuation. Menurut Jumingan tahun 2006, berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8. Yang pertama adalah analisis perbandingan laporan keuangan, yang kedua adalah analisis tren atau tendensi posisi, kemudian yang ketiga adalah analisis presentasi per komponen. Yang keempat adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima adalah analisis sumber dan penggunaan kas. Kemudian ada analisis rasio keuangan, analisis perubahan laba kotor, dan yang terakhir adalah analisis break even. Kita masuk pada analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu adalah rasio likuiditas. Nah, untuk rasio likuiditas ini ada current ratio, kemudian ada quick ratio, kemudian ada cash ratio. Nah, kemudian ada rasio profitabilitas, itu gross profit margin, yaitu rumusnya. Kemudian net profit margin, return on asset, kemudian return on equity. Kemudian kita masuk kepada rasio solvabilitas. Pertama rumusnya yaitu total debt to total asset ratio, kemudian debt to equity ratio. Di sini masuk ke rasio selanjutnya yaitu rasio rentabilitas. Nah, di sini yang pertama adalah profit margin, lalu ada gross profit margin, kemudian net profit margin, kemudian return on investment, lalu ada rasio aktivitas. Nah, yang pertama yaitu perputaran piutang, kemudian ada perputaran persediaan di sini, lalu ada perputaran aktiva, lalu ada perputaran total aktiva. Nah, selanjutnya kita akan membahas jurnal atau penelitian sebelumnya. Saya mengambil dari Elsevier yang berjudul Financial Performance of Top 20 Airlines. Dalam abstraknya, artikel penelitian empiris ini bermaksud untuk menganalisis kinerja keuangan dari 20 maskapai penerbangan teratas di dunia untuk periode tahun 2011 dan 2014. Untuk mengukur kinerja keuangan maskapai pada bisnis unit ini, indeks hormon diajukan dengan mempertimbangkan kinerja bidang profitabilitas, operasi, efisiensi, dan likuiditas. Dari literatur reviewnya sendiri, bisa kinerja keuangan maskapai mempengaruhi keputusan jangka pendek dan jangka panjang serta membentuk perencanaan strategis. Feng dan Wang tahun 2000 mengindikasikan untuk menganalisis kinerja keuangan maskapai dengan menggunakan metrik yang terkait dengan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Doganis tahun 1985 menunjukkan bahwa profitabilitas maskapai tergantung pada interaksi biaya unit, pendapatan unit, dan faktor beban. Mereka mengelompokkan kinerja total maskapai dalam 3 kategori sebagai produksi, pemasaran, dan eksekusi. Untuk data dan analisisnya dari tabel pertama yaitu top 20 airlines dan total asset and total equity. Di sini kemudian tabel 2 top 20 airlines. Di sini ada menampakkan total revenues dan net income dari 20 perusahaan. Ada tabel ketiga itu number of employee
and number of aircraft. Di sini ada perhitungan harmonic index-nya. Ya, ini bisa kita lihat tabel harmonic index performance indicator, empirical result and analysis. Di sini financial performance-nya 2011-nya tahun 2012, financial performance-nya tahun 2013 dan juga financial performance-nya tahun 2014. Kesimpulannya, penelitian ini menyelidiki kinerja keuangan 20 maskapai terbesar di dunia. Makalah ini mengusulkan indeks harmonik untuk membangun basis yang unik dan komprehensif untuk pengukuran kinerja perusahaan penerbangan. Nah, itu video dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih.